Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Kita mulai insyaallah taklim pada pagi hari ini dengan tema adab-adab membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, para asatidzah dan ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama tentunya marilah kita semua untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita semua untuk selalu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, atas hidayah dan taufik yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ini, yang mana majelis ini kita laksanakan, kita lakukan bersama-sama di dalam salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Maka kalau kita sedang mengaji tentang Al-Quran, maka tempat yang tepat, tempat yang sesuai itu memang di masjid. Yang mana di antara keutamaannya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada kita rahmatnya, akan menurunkan kepada kita ketenangan dan keberkahannya. Maka khususnya kalau kita mempelajari Al-Quran, tempat yang sesuai, tempat yang tepat itu memang di masjid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum atau suatu masyarakat berkumpul di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Dan masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui bahwasanya masjid ini milik Allah, maka ketika kita berada di dalam masjid, beribadah di dalam masjid, hendaknya kita ikhlaskan seluruh perbuatan dan ibadah kita hanya kepada Allah, karena masjid ini milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu miliknya Allah, maka janganlah kalian itu beribadah atau berdoa kepada selain Allah ketika di dalam masjid atau di seluruh muka bumi ini, di seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kita sedang berada di masjid, mengikuti majelis taklim, sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, hendaknya kita ikhlaskan niat kita, perbuatan kita, amalan ibadah kita karena Allah. Karena Allah mengatakan masjid-masjid itu miliknya Allah, rumahnya Allah. Kata Nabi tadi, kita teruskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah
di dalam salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, mereka berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran, dan mereka berkumpul dalam rangka tadarus, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengilmui tentang Al-Quran atau tentang ilmu-ilmu agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada kaum tersebut as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meliputi suatu kaum yang berkumpul di dalam masjid dalam rangka mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama, kecuali Allah akan meliputi kepada kaum tersebut rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan malaikatnya untuk berkumpul, ikut berkumpul, mengitari atau melingkari orang-orang suatu kaum yang sedang berkumpul di dalam masjid. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama orang-orang atau nama kaum tersebut yang sedang berkumpul di dalam masjid dalam rangka mempelajari Al-Quran atau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ini adalah suatu keutamaan yang insya Allah sedang kita dapatkan pada jam ini, ya, dengan syarat tentunya ikhlas, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa para jamaah sekalian, tidak lupa juga marilah kita semua untuk selalu senantiasa memperbanyak salawat beserta salam sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di hari Jumat, wabil khusus di hari Jumat, ya, besok hari Jumat, maka salah satu amalan yang diperintahkan kepada kita semua pada hari Jumat khususnya, hendaknya kita memperbanyak sholawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholawat, kita perbanyak sholawat dengan kita mengucapkan sendiri sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ketika kita mendengarkan ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, fa'aksiru alayya salatan, maka perbanyaklah atasku sholawat, perbanyaklah atasku sholawat di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya sholawat yang kita haturkan, yang kita ucapkan, yang kita niatkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sudah berada di alam kubur atau di alam barzakh. Maka tentunya tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan salawat beserta salam juga senantiasa kita haturkan kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in,
dan mudah-mudahan sholawat beserta salam juga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada kita semua, kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar istiqomah di dalam meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, pengajian kita pada pagi hari ini, adab-adab terhadap Al-Quran atau adab-adab membaca Al-Quran, maka harus kita ketahui bersama bahwasannya amalan yang paling mudah kita semua bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan untuk melakukan amalan ini tanpa mengeluarkan biaya, yaitu adalah amalan membaca Al-Quran. Setiap dari kita semua insya Allah di rumahnya masing-masing memiliki Al-Quran, ya, memiliki kitab Al-Quran. Masing-masing dari kita di rumahnya ada kitab Al-Quran. Bahkan pun apalagi di zaman sekarang, zaman elektronik, zaman modern, kalaupun kita tidak sedang di rumah, maka kita bisa mengakses atau mendownload Al-Quran melalui HP. Maka di antara amalan-amalan yang sangat mudah, yang mudah kita lakukan, tidak dipungut biaya, yaitu amalan membaca Al-Quran. Namun mungkin kebanyakan dari kita semua tidaklah membaca Al-Quran kecuali mungkin di bulan Ramadan. Jarang membuka Al-Quran kecuali ketika datang bulan Ramadan. Maka tidak sepatutnya bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran berada di dekat kita, berada di samping kita, berada di rumah kita. Kata para ulama, disebutkan di dalam sebuah ungkapan, man arada an yukallimallah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran. Maka dengan kita banyak membaca Al-Quran, berarti kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, berarti Allah senantiasa menurunkan rahmat ketenangan kepada kita semua. Dengan kita banyak membaca Al-Quran, maka Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya di atas jalan yang lurus. Maka ibadah yang paling mudah, tidak dipungut biaya, dan juga ibadah yang mendatangkan pahala yang sangat banyak, yaitu adalah ibadah membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita semua, apalagi insya Allah ini mau bulan Ramadan, ya, kita galakkan diri kita masing-masing, keluarga kita, di rumah-rumah kita, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan seseorang ketika membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, meskipun mungkin dia belum memahami isinya, maknanya, tafsirnya. Itu keutamaan, salah satu keutamaan tersendiri
ya, amalan ibadah membaca Al-Qur'an. Meskipun belum tahu isinya, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tapi kita hanya membaca saja, nah itu sudah dapat pahala. Beda dengan membaca hadis. Kalau seseorang membaca hadis maka tidak mendapat pahala. Namun ketika kita membaca hadis, kemudian kita memahaminya, kemudian kita mengamalkannya, itu mendapat pahala. Kalau hadis maka harus dipahami, harus diamalkan baru mendapat pahala. Namun Al-Quran hanya membacanya saja, meskipun belum memahaminya, maka kita langsung mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya. Ya, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui bersama yaitu bagaimana keyakinan kita terhadap Al-Quran atau keimanan kita terhadap Al-Quran. Ini penting, karena nanti kalau kita meninggal kemudian sudah dikubur, kemudian kita sudah berada di alam kubur, di alam barzakh, salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah melalui malaikatnya kepada kita, ma kitabuka, apa kitabmu? Ya, kalau keimanannya, akidahnya, keyakinannya betul, insya Allah jawabnya gampang, jawabnya mudah. Dan gampangnya seseorang itu, dan mudahnya seseorang atau gampangnya seseorang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur itu mencerminkan amalannya, amalan kebajikannya ketika di dunia. Ya, kalau ditanya misalnya, Pak, ma kita buka, jawabnya apa? Jawabin apa? Ma kita buka, apa kitabmu? Kalau ditanya nanti di alam kubur apa jawabnya? Ma kita buka, apa kitabmu? Napa jawabane? Napa jawabane, Pak? Lho kayak esuk jawab kabeh iki. Ma kita buka Al-Qur'an. Ma kita buka harus yakin, seyakin-yakinnya jawabannya Al-Qur'an. Jawabannya Al-Qur'an. Maka untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur itu, maka kita harus tahu dulu keyakinan atau keimanan yang benar terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, keyakinan atau keimanan kita terhadap Al-Quran, yang pertama kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullahi ta'ala ghairu makhlukin. Ini yang pertama, keyakinan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ini yang pertama, ya, bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca sekarang di kitab Al-Quran itu, ya, baik itu tulisannya atau mungkin ketika kita mendengarkan suara bacaan Al-Quran, maka itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Apa maksudnya bukan makhluk? Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah memang berasal dari Allah, langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu bukan makhluk. Allah tidak menciptakan suatu makhluk yang namanya Al-Quran. Allah tidak menciptakan huruf-huruf atau suara, ya berupa Al-Quran. Maka ini keyakinan yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dari Allah.
Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, baik itu hurufnya, maknanya, tafsirnya, suaranya, ya, bukan makhluk. Ini keyakinan yang pertama yang harus kita yakini. Yang kedua, keimanan atau keyakinan yang harus kita yakini terhadap Al-Quran, kita meyakini al-munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu memang diwahyukan, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah itu tidak salah ketika menurunkan Al-Quran. Bahwasanya memang Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini harus kita yakini, Pak. Al-Quran itu memang benar-benar diturunkan, diwahyukan untuk Nabi Muhammad. Allah tidak keliru ketika mewahyukan Al-Quran. Bukan seperti yang diyakini oleh kelompok Syiah. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, Allah ketika menurunkan Al-Quran melalui perantara Jibril, Jibril itu keliru atau berkhianat. Yang seharusnya Al-Quran ini diturunkan kepada Ali, namun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu memang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak salah, tidak keliru ketika menurunkannya. Biwasitatil wahyi Jibril alaihissalam bilafdhihi. Kita juga meyakini yang ketiga, keyakinan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran, kita meyakini bahwasannya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, malaikat Jibril. Ya, kita meyakini bahwasanya malaikat Jibril ini adalah malaikat yang amanah, malaikat yang kuat, yang telah Allah pilih, Allah utus untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bahkan tidak hanya menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, namun juga menurunkan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran, nabi-nabi terdahulu. Ya, maka kita meyakini Jibril adalah utusan Allah, aminul wahyi, malaikat yang sudah diamanai, yang amanah untuk menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan lafadznya, Jibril menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad dengan lafadznya yang tertulis, yang sekarang kita baca. Juga bukan seperti keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Israel, ya, meyakini bahwasanya Jibril itu juga berkhianat, tidak amanah dalam menurunkan Al-Quran yang seharusnya diturunkan kepada bangsa mereka, bangsa Yahudi, tapi malah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Padahal Allah itu berkehendak kepada siapa saja yang Allah pilih untuk diturunkan wahyu kepadanya. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu mengetahui ketika menurunkan wahyu siapa yang Allah pilih. Ternyata yang dipilih Nabi Muhammad yang kebetulan dari Arab. Ya, maka juga salah, maka juga keyakinan yang salah seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Jibril berkhianat, tidak amanah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya, bangsa Arab, tidak kepada bangsa mereka, bangsa Yahudi. Ya, sehingga orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Barang siapa yang memusuhi Jibril, memusuhi malaikat-malaikat Allah, maka dia otomatis juga memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita
meyakini bahwasanya memang Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril, diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril, dan Jibril adalah amanah, malaikat yang amanah, malaikat yang kuat, tidak keliru ketika menjalankan amanah dari Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian juga di antara keyakinan atau keimanan terhadap Al-Quran yang harus kita yakini, yang keempat, kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar, yang Allah berikan, yang Allah tampakkan ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian bahwasanya Nabi Muhammad itu memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya Al-Qur'an itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sampai saat ini, sampai sekarang ini, dan sampai akhir zaman nanti masih bisa kita lihat. Dan mukjizat Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandingi. Sampai sekarang pun gak ada yang bisa membikin atau membuat tandingan Al-Quran. Ya, maka kita meyakini Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu Allah jaga, Allah jamin keasliannya, keotentikannya, dan tidak ada yang bisa menandinginya, membuat seperti Al-Quran, menduplikat Al-Quran sampai zaman sekarang. Kemudian yang harus kita yakini juga al-muta'abbadu bitilawatihi. Kita meyakini bahwasanya membaca Al-Quran itu ibadah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan ya. Ketika kita hanya membaca Al-Quran saja meskipun belum paham artinya, tafsirnya, maknanya, maka sudah dinilai ibadah, Allah kasih pahala, ganjaran. Maka ini merupakan suatu amalan yang di antara amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang sangat besar, yaitu membaca Al-Quran. Al-manqulu ilaina bitawatur, dan kita meyakini bahwasanya periwayatan Al-Quran, jalur periwayatan Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita, jalur periwayatannya itu sahih, jalur periwayatannya itu benar. Maka Al-Quran yang datang di zaman Nabi, dari zaman Nabi sampai zaman kita, maka asli, otentik, karena periwayatannya benar, periwayatannya mutawatir, banyak yang meriwayatkannya, sehingga tidak mungkin terjadi perubahan atau kesalahan atau kepalsuan. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas. Ya, kemudian juga yang terakhir, kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu dimulai awalnya dengan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minal jinnati wan nas, ila akhiril ayat. Nah, ini beberapa keyakinan yang harus kita yakini terhadap Al-Quran, yang harus kita pahami dengan benar pemahaman kita terhadap Al-Quran, sehingga insya Allah nanti ketika di alam kubur, salah satunya di antara pertanyaan-pertanyaannya yaitu mal kitab, ma kitabuka, apa kitabmu, Allah mudahkan untuk bisa menjawabnya. Ma kitabuka, Al-Quran. Man rabbuka, ma kitabuka, ya, man nabiyuka, ya, man rabbuka Allah, ma kitabuka Al-Quran, man nabiyuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kemudian Bapak-bapak sekalian, yang harus kita ketahui terhadap Al-Qur'an, ya, kalau kita membaca Al-Qur'an, maka di dalam Al-Qur'an itu terdiri dari surat-surat, juz-juz, ayat-ayat, kalimat-kalimat, huruf-huruf. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya jumlah surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya 114 surat. Ya, bisa mungkin dihitung. Coba dihitung bisa. Ya. Surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas niku jumlahnya 114 surat. Bisa dihitung sendiri. Dicoba dibuka Al-Qur'an aja dihitung. Kemudian juga juz. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an kan ada juz 1, juz 2, juz 3. Ya, jumlah juz yang ada di dalam Al-Qur'an kita sudah tahu semua, yaitu 30 juz. Ya, 30 juz. Juz 1 surat Al-Baqarah, juz 2 surat Al-Baqarah, juz 3 surat Al-Baqarah, kemudian sebagian Ali Imran, juz 4 sebagian Ali Imran, kemudian juga sebagian An-Nisa, sampai juz 30 atau yang sering kita sebut dengan juz amma. Kemudian kalau kita melihat bagian-bagian yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu juga terdiri dari ayat-ayat. Ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka ayat-ayat, total ayat-ayat Al-Qur'an itu kira-kira jumlahnya 6.236 ayat. Ya, ayat. Ya, kira-kira jumlah ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an 6.236 ayat. Kemudian kalau kita lebih detail lagi kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an, maka kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an itu, ya, jumlahnya tentunya lebih banyak, kira-kira 77.437. Kemudian kalau lebih detail lagi huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, alif, ba, ta. Huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang mana kalau kita membaca Al-Qur'an itu, maka yang dinilai pahala itu setiap hurufnya. Ya, jadi setiap satu huruf yang kita baca, per satu huruf itu pahala, dinilai pahala, dan setiap satu pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat pahala. Ya, maka kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata huruf-huruf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang ada di dalam Al-Qur'an itu, ya, kira-kira 3.23.671. Ya, semakin kita sering membaca Al-Qur'an, sering menghatamkan Al-Qur'an, apalagi sampai menghatamkan, berarti kira-kira pahalanya 3.23.671. Nah, 3 juta ini dilipat gandakan menjadi 10, dikali 10. Karena satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Nah, ini salah satu di antara, ya, pengetahuan kita, akidah kita, keimanan kita terhadap Al-Qur'an yang harus kita ketahui dan tentunya kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ya, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, wabil khusus dan terkhusus keutamaan membaca Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kita tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, sekali lagi insyaallah sebentar lagi kita insyaallah bertemu dengan bulan Ramadan, maka kata para ulama hendaknya kita biasakan sebelum memasuki bulan Ramadan sudah kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk melakukan amal ibadah, sehingga di bulan Ramadan sudah terbiasa melakukan amalan-amalan ibadah. Nah, di antara keutamaan membaca Al-Qur'an yang pertama, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah diibaratkan sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi, sebuah perdagangan yang tidak pernah rugi. Kalau kita membaca Al-Qur'an maka nggak ada ruginya, ya, tidak ada ruginya. Bagaimana tidak membacanya saja meskipun belum memahaminya sudah mendapatkan pahala, dan pahalanya itu setiap huruf. Maka salah satu keutamaan membaca Al-Qur'an itu diibaratkan seperti perdagangan atau perniagaan yang tidak pernah rugi. Maka alhamdulillah kalau kita masih bisa membaca, masih bisa berbicara, masih memiliki nikmat mulut, lidah untuk berbicara, maka kita gunakan sebaik mungkin. Ya, naudzubillahi min dzalik, sebelum nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab yang mulia, innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Qur'an, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, ya, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, itulah orang-orang yang mereka itu ibaratnya sedang melakukan perniagaan, sedang melakukan perdagangan yang tidak pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala-pahala yang begitu banyak kepada orang-orang tadi yang baca Quran, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian hartanya. Ya, maka Allah akan memberikan keuntungan atau pahala yang begitu banyak. Tidak hanya diberikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahkan keutamaan bagi mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha ghafur, maha pengampun, lagi maha yang bersyukur. Nah, ini salah satu keutamaan membaca Al-Qur'an. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita itu merugi karena nggak pernah baca Quran. Baca Al-Qur'annya cuma di bulan Ramadan, itu pun nggak sampai khatam, ya, sehingga banyak pundi-pundi pahala yang tidak bisa kita dapatkan untuk bekal nanti di akhirat, untuk bekal nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun keutamaan membaca Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca, nah ini diperhatikan, barang siapa yang membaca satu huruf saja di antara huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, baginya dicatat satu kebaikan, satu pahala. Ya, satu huruf, Pak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bi, ya, bi, ya, bi ini ku satu huruf. Satu huruf ini, maka Allah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kita baca bi, maka satu huruf bi ini Allah berikan satu, dicatat satu kebaikan, satu pahala. Ya, membaca Al-Quran bi, ya, belum dereng jangkep bi, ono sing ada yang manggil bi, loh, ini sudah dicatat pahala ini. Bi, satu huruf bi niki, bak niki satu kebaikan, satu kebaikan, hasanatun, hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf yang kita baca dapat satu pahala. Nah, setiap satu pahala ini dikali 10, dilipat gandakan 10 kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, kalau kita baca alif lam mim, alif lam mim ini kan ada, alif lam mim ini bukan satu huruf. Ya, walakin alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfum, min satu huruf, mim satu huruf. Ya, berarti alif lam mim ini bukan satu huruf. Alif lam mim ini ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, 3 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim mendapat 3 hasanah, 3 pahala, dicatat 3 pahala, 3 dikali 10, 30. Ya, belum dilanjutkan sampai habis surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah sampai juz 30, berapa pahala? Berapa pahala? Jumlah pahala, jumlah kebajikan, amalan kebajikan yang kita dapatkan. Ya, syaratnya tentunya ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Ya, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ikhlas nggih percuma. Ya, dapat capeknya saja, seperti itu. Ikhlas karena Allah, hanya mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, di antara keutamaan, ya, keutamaan membaca Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, yang sering mempelajari Al-Quran, yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, disebutkan wa anis sayyidati Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah mahir, yang sudah pakar, ya, orang yang sudah mahir, yang sudah pakar, yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar, ditambah apalagi dia hafal Quran, maka orang tersebut senantiasa bersama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dikawal malaikat. Ya, orang yang sudah mahir bisa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran,
ditambah apalah mengamalkan juga, maka orang tersebut senantiasa bersama malaikat-malaikat Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga. Orang tersebut selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta fihi fahuwa alaihi syaqqun lahu ajron. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu begitu luas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia berusaha untuk membacanya, istiqomah membacanya, meskipun bacaannya belum benar, ya, meskipun bacaannya belum benar, masih banyak yang salah. Tapi ini perlu digarisbawahi, meskipun seseorang bacaannya belum benar, tapi dia berusaha untuk belajar, berusaha memperbaiki bacaannya, berusaha membaca Al-Quran dengan benar, ya. Seseorang belum bisa baca Quran, ya, tapi dia berusaha membaca Al-Quran, berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, berusaha belajar Al-Quran, berusaha dekat dengan Al-Quran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu ajron, maka baginya 2 pahala. Ya. Maka hendaknya kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hendaknya kita benar-benar mengeluarkan usaha untuk bisa membaca Al-Qur'an. Ya, mengeluarkan usaha, upaya untuk bisa membaca Al-Qur'an, meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Bahkan pun orang yang belum lancar membaca masih dikasih pahala oleh Allah. Pahalane 2, pahalane loro kali pahalane. Nah, ini menunjukkan rahmat Allah yang begitu luas. Namun masih banyak dari kita yang lalai dari membaca Al-Quran khususnya. Kemudian juga di antara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qol, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sarrahu ay yuhibballah wa rasuluhu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang ingin bergembira, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Nah, ini kata Nabi Muhammad, ya, barang siapa yang ingin bergembira, yang ingin senang, sesungguhnya dirinya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu alamat bahwasanya seseorang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia membaca Al-Quran. Nah, berarti kalau kita jarang baca Al-Quran, apalagi nggak pernah baca Al-Quran, mungkin ya belum dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau salah satu agar kita bisa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita membaca Al-Quran. Fal yaqra fil mushaf, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Nah, meskipun nggak ngapal surat, nggak ngapal ayat, ya, bisanya baca langsung di mushaf, di Al-Quran, ini ya juga memiliki keutamaan yang tersendiri. Seperti itu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan membaca Al-Quran, ya, ini baru membacanya, belum kalau memahaminya, mengamalkannya, ya, malah banyak keutamaannya, malah berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, dengan syarat ikhlas tentunya. Ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara hadis-hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan membaca Al-Quran disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'uha. Nanti di hari kiamat, ya, bagi orang yang sering membaca Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada orang tersebut, bacalah Al-Quran dan terus bacalah dengan bagus, dengan tartil. Sesungguhnya nanti kedudukanmu di surga itu, ya, sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak dibaca, membaca ayat Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukannya di surga. Kemudian sekarang kita masuk kepada adab-adab membaca Al-Quran atau adab-adab terhadap Al-Quran. Kalau kita tadi sudah mengetahui bagaimana iman atau akidah yang benar terhadap Al-Quran, kemudian kita sudah mengetahui bagian-bagian yang ada dalam Al-Quran, dan kita sudah mengetahui keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang adab kita terhadap Al-Quran seperti apa? Adab membaca Al-Quran seperti apa? Ya, maka tentunya ada adabnya, karena Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Ya, Al-Quran ini kalamullah, firman Allah, maka kita harus beradab terhadap Al-Quran, terhadap kalamullah. Ya, di antara adab-adab khususnya ketika kita sedang membaca Al-Quran, yang pertama al-ikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala wal ibti'ad anir riya. Hendaknya kita semua, ya, ketika membaca Al-Quran, ketika ingin membaca Al-Quran atau ketika ingin mempelajari Al-Quran, hendaknya kita ikhlas, mengikhlaskan amalan kita, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita menjauhi niat-niat yang buruk atau menjauhi niat-niat ingin dipuji, ingin disebut sebagai qori atau dan lain sebagainya. Ini yang pertama, adab yang pertama terhadap Al-Quran, hendaknya kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hudurul qalbi wal khusyu' wat tadabbur. Ya, adab kita terhadap Al-Quran, baik ketika kita membaca atau ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, hendaknya kita menghadirkan hati kita dengan khusyuk dan penuh tadabbur. Ini adab yang kedua. Maka ketika dibacakan Al-Quran, ya, hendaknya kita benar-benar hadir hatinya, khusyuk, tidak ngomong sendiri, tidak main HP atau tidak tidur. Ya, khusyuk bukan khusyuk kemudian ketiduran. Ya, khusyuk itu khusyuk tenang. Kemudian kita mendengarkan isi yang dibacakan di dalam Al-Quran. Nah, ini adab yang kedua, Bapak sekalian. Sehingga apa? Sehingga kalau hati kita hadir, khusyuk, tadabbur, nggak tidur, nggak main HP, nggak ngobrol, sehingga rahmat Allah turun. Ya, tapi sebaliknya kalau kita nggak menghadirkan hati, ya, nggak khusyuk, juga nggak paham apa yang dibacakan, isi dari Al-Quran tersebut, ya bagaimana rahmat Allah mau turun, mau hadir, seperti itu. Kemudian salah satunya juga di antara adab-adab terhadap Al-Quran, al-isgha
wal insat wal itti'at. Hendaknya kalau dibacakan Al-Qur'an, hendaknya kita mendengar dengan seksama, hendaknya kita diam dan benar-benar kita usahakan untuk memahami isi Al-Qur'an sehingga dapat mengambil itti'at, dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang dibacakan atau yang terdapat makna kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an di sebuah majelis, di sebuah taklim, di sebuah pertemuan, hendaknya kita fastami'u, dengarkanlah dengan seksama, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, kemudian yang keempat di antara adab-adab terhadap Al-Qur'an, an yakuna ala taharatin fil badani wathaubi wal makan mutatayyiban mutawadhian. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Ya. Di antara adab kita terhadap Al-Qur'an, ketika kita ingin membuka Al-Qur'an, ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, ya, maka hendaknya seseorang itu dalam keadaan suci. Suci di sini yaitu tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar, atau kalau yang perempuan tidak haid dan nifas. Ya, akan tapi di zaman kita ini sekarang mudah. Karena mungkin kalau kita berhadas besar, maka sebagai gantinya, ya, kalau kita berhadas besar, kita nggak bisa membaca Al-Qur'an langsung dari kitab mushafnya, tapi mungkin bisa dari HP. Kalau dari HP tidak mengapa. Ya, tapi ini adab yang harus kita perhatikan. Hendaknya seseorang, ya, kalau mau megang Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, harus suci. Suci badannya, suci bajunya, bersih bajunya, suci tempatnya yang dia sedang membaca Al-Qur'an di dalamnya. Mutatayyiban, kalau bisa memakai wangi-wangian, memakai minyak wangi, ya, sebagai ihtiraman, penghormatan kita terhadap Al-Qur'an kalamullah. Mutawadhi'an, dan merendahkan diri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab yang mulia, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali mutahharun, orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci, suci dari, khususnya dari hadas besar di sini. Ya, tapi intinya kalau bisa kita, ya, dalam keadaan suci, sudah berwudu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab kita terhadap Al-Qur'an, isti'malus siwak. Ya, kalau kita mau membaca Al-Qur'an khususnya, maka kalau bisa gosok gigi dulu, atau sunnahnya memakai siwak. Siwak, kalau nggak ada siwak, ya, siwak itu seperti batang kayu siwak, ya, kegunaannya untuk membersihkan mulut. Kalau nggak punya siwak, maka gosok gigi terlebih dahulu. Nah, ini salah satu memuliakan Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an sambil ngerokok, ya, baca Qur'an sambil ngerokok, baca kitab sambil ngerokok, seperti itu. Jangan sampai, ini tidak memuliakan Al-Qur'an ini. Maka gosok gigi dulu, sikat gigi dulu, ya, sehingga apa? Sehingga kita sopan terhadap Al-Qur'an, terhadap kalamullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thayyibu afwahakum bisiwak fa innaha turukul Qur'an." Ya, bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan siwak, atau kalau enggak ada siwak, dengan, ya, gosok gigi. Fa innaha turukul Qur'an, maka sesungguhnya siwak itu kalau kita membersihkan, ya, gigi kita sebelum kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka sungguhnya itu adalah jalan pembuka kita
ya terhadap Al-Qur'an. Kemudian juga diantaranya adab-adab, ya adab-adab membaca Al-Qur'an yang harus kita perhatikan. Qiraatul Qur'anil Karim bita'annin wa tartilin mura'iyan ahkamit tajwid. Di antara adab-adab kita khususnya ketika membaca Al-Qur'an, hendaknya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an itu dengan teliti. Kita membaca Al-Qur'an dengan teliti, dengan penuh ketelitian sesuai dengan hukum tajwidnya, sesuai dengan hukum bacaan yang benar. Ya, baik itu di luar sholat atau lebih-lebih ketika sholat. Ya, khususnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih jangan bacanya kayak sepur seperti itu, dibaca cowok, ya 5 menit sudah selesai sholat tarawih. Nah, ini tidak boleh, karena salah satu adabnya ketika kita membaca Al-Quran harus baca dengan penuh ketelitian, dengan bacaan yang benar, tidak asal baca. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan penuh ketelitian sesuai dengan hukum bacaan yang benar, hukum tajwid yang benar. Kemudian juga di antara adab yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan, praktekkan ketika membaca Al-Qur'an, khususnya istiqbalul qiblah. Nah, kalau bisa ketika kita membaca Al-Qur'an khususnya ya menghadap kiblat. Ya, maka ketika kita membaca Al-Qur'an ya kita arahkan badan kita, wajah kita ke arah kiblat, kemudian kita membaca Al-Qur'an. Kemudian juga di antara adab yang penting, ijtinabu ma yakhillu bil maksud min nahwil lahwi wal lagwi wad dhahaki wal abasi wal kalam. Ini juga yang penting. Ya, tidak hanya bagi diri kita, juga kita sampaikan, kita arahkan anak-anak kita. Ya, hendaknya kita ketika membaca Al-Qur'an, adab yang harus kita jaga, jangan sampai seseorang itu membaca Al-Qur'an kemudian terjadi apa? Sendagurau, main-main, membaca Al-Qur'an dengan sendagurau, dengan main-main, ya, dengan bercanda. Ya, maka ini juga tidak boleh, karena ini ya termasuk bentuk menghinakan Al-Qur'an, merendahkan Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita ketika baca Al-Qur'an ya guyang-guyu, cekikian, guyonan, sendagurau, main-main, tidak fokus membaca dengan benar. Ini juga ya adab yang harus kita jaga, juga kita sampaikan, kita arahkan anak-anak kita ketika mempelajari Al-Qur'an atau ketika belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab juga yang harus kita jaga, maka hendaknya kalau kita sampai pada ayat yang bercerita tentang nikmat-nikmat Allah berupa surga, maka hendaknya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai penghuni surga. Kalau kita ketika membaca Quran sampai pada ayat yang menceritakan tentang azab neraka, maka hendaknya kita takut. Kalau bisa kita bersedih, menangis, dan kita memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari api neraka. Yang terakhir di antara adab-adab kita terhadap Al-Qur'an yang tak kalah penting, hendaknya kita mempraktekkan seluruh isi Al-Qur'an di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita menghiasi diri kita dengan akhlaknya Al-Qur'an, akhlak yang sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam hadis, berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khuluquhul Quran, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerminan akhlak kepribadian beliau itu ya adalah cerminannya Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an lebih luas lagi, tidak hanya membaca, tidak hanya memahami, mempelajari, inti dari semua itu praktek akhlak kita, ya, amalan kita sehari-hari, baik itu berhubungan kepada Allah atau berhubungan terhadap sesama makhluk. Wallahu taala alam bisawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan bisa kita praktekkan bersama secara nyata, dan hendaknya kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi amalan kebajikan kita ketika kelak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum jami'an, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.